Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini tanggal 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja, di mana tempat pelaksanaannya di SMA Negeri 1 Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 10 MIPA 2 dengan materi dinamika gerak hukum 1 Newton menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga video pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Mana ketua kelasnya? Ya, ketua kelas pimpin doanya. Ya, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua? Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan belajar, yaitu materi kita tentang dinamika gerak. Dinamika gerak ya. Nah, Ibu mau bertanya pada kalian. Pernahkah kalian naik mobil? Pernah semua toh? Nah, kalau mobilnya direm tiba-tiba, apa yang terjadi pada kalian? Hah? Bergerak. Bergerak kemana? Hah? Bergerak ke depan. Nah, pernahkah kalian berpikir apakah di dalam kejadian tersebut terjadi konsep fisika? Hah? Pernah tidak berpikir? Hah? Tidak. Nah, di dalam kejadian-kejadian kita sehari-hari itu ada konsep fisika. Nah, contohnya seperti kalian naik mobil tadi. Nah, kalau kalian naik mobil, tiba-tiba mobilnya direm, pasti ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi ya, yaitu kalian akan terdorong ke depan. Kalian akan terdorong ke depan. Nah, contoh lain. Nah, tiba-tiba motornya itu digas satu kali. Digas satu kali. Apa yang terjadi sama kalian? Yaitu kalian apa? Yaitu geraknya kemana? Bergerak kemana? Yaitu bergerak ke belakang. Nah, kalau mobil sementara di bawah atau motor sementara di bawah tiba-tiba direm, maka dia akan terdorong ke depan. Nah, kalau sementara diam motor, nah kalau kita tarik satu kali, kalian akan terdorong kemana? Yaitu kalian pasti akan terdorong ke belakang. Nah, itu kejadian-kejadian yang ada di fisika. Kejadian-kejadian yang ada di fisika ya. Nah, di sini materi kita tentang gerak, dinamika gerak, yaitu tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ya.
Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, hukum 1 Newton atau berhubungan dengan yang namanya gaya itu sangat erat dalam kehidupan kita. Jadi gaya ini tidak bisa kita hilangkan dalam kehidupan kita karena ini sangat berpengaruh dalam kehidupan. Nah, contohnya tadi kalian naik mobil. Nah, tiba-tiba mobilnya direm, maka kalian akan terdorong ke depan. Jadi untuk mengantisipasi itu supaya tidak terjadi sesuatu, misalnya kalian mau terlempar, jadi kalian harus menggunakan yang namanya sabuk pengaman supaya ada yang namanya pengaman. Jadi itu manfaat materi kita hari ini. Itu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan penyebab benda bergerak. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu benda yang bergerak itu pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin dia langsung bergerak sendiri. Kalau bergerak sendiri pasti perlu dipertanyakan. Pasti orang bilang ada hantu, kan? Tiba-tiba bergerak, kenapa itu benda tiba-tiba bergerak? Kalau tidak ada pengaruhnya pasti kalian jadi takut, kan? Jadi setiap benda yang bergerak itu pasti ada penyebabnya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, melalui percobaan peserta didik dapat mengaitkan penerapan prinsip hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis sifat kelembaban inersia benda. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya, massa benda, dan gerak benda. Nah, adapun sistematika penilaian, nah yang dinilai di sini yaitu yang pertama adalah sikap kalian, yaitu sikap disiplin, kerjasama. Kemudian ada yang namanya keterampilan. Nah, keterampilan. Kemudian yang terakhir ada pengetahuan. Nanti di akhir pertemuan nanti ada evaluasi untuk menguji pengetahuan kalian setelah belajar. Apakah kalian sudah paham dengan apa yang sudah diajarkan? Ya, sekarang perhatikan tayangan video berikut ya. Ya, sudah diamati videonya? Kenapa bisa terjadi demikian? Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, silakan kalian pelajari materi kita, yaitu tentang dinamika gerak yang berhubungan dengan hukum 1 Newton. Nah, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Ya, sudah? Ya, kalau sudah duduk berdasarkan kelompoknya,
Nah, di sini kalian akan mengerjakan LKPD ini yaitu dengan melakukan percobaan. Nah, di sini ada penilaian ya. Jadi penilaian keterampilan kalian. Nah, nanti di akhir pembelajaran akan Ibu umumkan siapa kelompok-kelompok yang aktif, diskusi, bertanya, dan lain-lain. Itu ya. Ya, silakan baca petunjuk yang ada di LKPD-nya. Kalian akan melakukan percobaan sesuai dengan perintahnya itu. Nah, sekarang silakan diskusikan dengan teman kelompokmu. Diskusikan siapa yang akan melakukan prakteknya, siapa yang akan mengamati, dan siapa yang akan mencatat atau menulis hasil dari percobaan kalian. Ya, diskusikan dengan teman sekelompoknya. Diskusikan ya. Baca sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya. Bagaimana modelnya di situ? Di bawah atau di atas? Kertas dengan cepat tersebut di atas selembar kertas. Di mana? Di bawah. Di bawah itu. Baca sesuai dengan anunya. Baru geser. Cara Baca apa petunjuknya di situ? Sanit nih, itu di belakangnya contoh. Itu mengalami pergeseran. Mengalami pergeseran. Sudah dibilang tadi. Ada? Dilakukan sesuai dengan petunjuknya ya. Kegiatan pertamanya bagaimana? Kegiatan pertamanya tadi dia bagaimana? Ada masalah? Ada? Di sebelah sini? Tidak. Yang penting kamu tariknya itu bagaimana? Baca petunjuknya, kalau dia ditarik pelan-pelan bagaimana? Nah, kalau ditarik satu kali, ditarik dengan cepat, dia bagaimana? Jadi dibandingkan antara ditarik pelan-pelan dengan ditarik cepat. Jadi kamu analisis itu. Iya, ditulis. Oke? Ya. Mengalami pergeseran. Apa pas ditarik dengan kencang ini kayak tak bisa menghadiki? Tahu, nanti tinggal kamu jelaskan bagaimana hasil yang kamu dapatkan. Kalau dia di satu sentakan itu bagaimana? Karena ada dua kali percobaan toh. Kalau kita tarik pelan-pelan, dia bagaimana posisi posisi gelasnya bagaimana? Nah, kalau dia ditarik satu kali, disentak satu kali dengan satu kali sentakan, yaitu posisinya bagaimana? Apakah sama atau tidak? Oke?
Nanti ya kalau sudah melakukan percobaan yang pertama, silakan lakukan percobaan yang kedua. Kalau yang kedua, kalau untuk koinnya itu bagaimana modelnya, kemudian habis itu kamu baca kajian literatur. Kalian baca bukunya dengan bahan ajar yang kalian punya, atau cari-cari literatur dari Google boleh juga. Kemudian kamu bandingkan dengan hasil apa yang kamu dapatkan, apakah sesuai dengan yang kamu praktekkan atau tidak. Oke? Sudah? Ya, kalau sudah melakukan percobaannya, silakan diisi LKPD-nya, baca kajian literaturnya. Kalian baca kajian literaturnya ya. Baca kajian literaturnya, kemudian kalian bandingkan apakah sesuai kajian literatur yang kalian baca dengan percobaan yang kalian lakukan. Ini kan kita untuk membuktikan apakah hukum kelembaman itu betul atau tidak. Dengan kajian literatur yang kalian baca. Karena sini kan kita membuktikan hukum 1 Newton atau hukum kelembaman, apakah sesuai atau tidak. Kalau menurut bagaimana? Jadi kalian baca kajian literatur yang ada, boleh baca bahan ajarnya atau cari-cari di internet untuk menambahkan wawasan kalian. Apakah sesuai atau tidak apa yang kalian praktekkan dengan kajian literatur yang ada. Sudah percobaannya. Ada 2 kegiatan itu ya. Kegiatan 1 dengan kegiatan 2. Nah, kegiatan 1 tadi gelasnya berisi air, ditaruh kertas di bawahnya, ditarik kan. Kemudian kegiatan 2-nya, koinnya di mana? Koinnya di atas kertas. Nah, kemudian ditarik. Bagaimana reaksinya? Apa yang terjadi? Kalau kita tarik pelan-pelan dia bagaimana? Kalau kita tarik satu sentakan, satu kali, bagaimana? Atau bagaimana caranya memasukkan koin ke dalam gelas tanpa menyentuh koinnya? Gerakan kalau terjatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah kan kita ditarik lagi gitu. Berarti dia dalam mengalaminya gaya. Mengalami gaya. Ada gayanya. Gayanya kan di situ kan kalau kalian dia mempertahankan posisinya. Berarti anunya apa namanya? Koinnya bergerak atau tidak? Yang disebut dengan gaya. Ya, dibaca kajian literaturnya. Dibaca-baca DP kajian literatur, kemudian kalian bandingkan. Ya, makanya dibaca kajian literaturnya, kemudian kalian bandingkan dengan hasil apa yang sudah kalian praktekkan. Ya, oke, sudah? Ya, kelompok berapa? Glenn, kelompoknya sudah? Sudah? Tinggal buat tulis. Ya, kelompok berapa sudah yang siap? Ya, kelompok ini. Ya, silakan presentasikan hasil yang didapatkan. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan nama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil percobaan dari kegiatan 1. Setelah kami mempraktekannya, hasil yang terdapat ketika kertas ditarik secara perlahan, maka gelasnya juga ikut tertarik, dan apabila kertas ditarik dengan cepat, maka gelasnya tetap di dalam dan tidak ada pergerakan sama sekali.
Ya, kelompok yang lain mengamati ya. Dalam kandungan percobaan secara berulang dari bahasa tentang peristiwa dan percobaan di atas, kami mendapatkan jadi setelah kami meneliti atau mempraktikannya, pengamatan kejadian yang kami dapatkan adalah apabila kertas ditarik dengan perlahan, maka uangnya juga ikut-ikutan, dan ketika ditarik dengan cepat, maka uangnya jatuh ke dalam kertas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Nah, selanjutnya, kelompok berapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil percobaan kegiatan dari kelompok saya tentang hasil kegiatan percobaan satu. Untuk pertanyaannya, amati apa yang terjadi di situasi tersebut dan hubungkan dengan dokumen satu. Untuk dokumen satu, jika resultan daripada suatu sambungan mau benda yang mula-mula diam akan bersedia, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Karena dari itu, hukum satu method, maka saya memberikan beberapa jawaban. Yang pertama adalah ketika kertas ditarik secara perlahan, maka gaya yang bekerja sehingga gelas dapat beralih. Jadi ibaratnya begini, ketika kertas yang ditarik secara perlahan, maka ketika menarik secara perlahan, gelasnya akan jatuh. Kemungkinan tadi terbawah sudah dilakukan beberapa percobaan. Baik untuk kertasnya secara ditarik secara cepat, di sini dikatakan hampir tidak ada resultan atau gaya yang bekerja pada gelas. Nah, itu disebabkan kenapa gelasnya tidak jatuh atau tidak bergerak sama sekali. Baik untuk percobaan 2 hampir sama dengan percobaan 1, cuman ini seperti sebaliknya dengan jawaban yang telah saya katakan tadi di percobaan 1. Untuk di percobaan 2, setelah melakukan beberapa kali percobaan dan juga beberapa kali pengamatan, ketika kertas ditarik pelan pada koinnya dapat dikatakan hampir tidak ada resultan atau gaya yang bekerja pada dan harusnya membuat koin tersebut tidak jatuh. Untuk itu, percobaan yang kedua, ketika kertas ditarik secara perlahan, maka gaya yang bekerja sehingga kertas ditarik secara perlahan Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Ya, kalau tidak ada, kita beri aplaus kepada kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Nah, sekarang kelompok berikan dulu aplaus kepada kelompok 1. benda ditarik secara perlahan, maka posisinya akan mengalami pergeseran atau benda akan mengikuti kertas. Sekian, terima kasih. Oh ya, kegiatan kedua yaitu koin akan mempertahankan posisinya karena
Perhatikan ya. Tadi kalian sudah melakukan percobaan yaitu 2 kegiatan, yaitu di mana kegiatan pertama yaitu gelasnya kita isi air, kemudian kita taruh kertas di bawah. Nah, kemudian kita beri perlakuan atau kita berikan gaya. Nah, kalau kita tarik kertasnya secara perlahan, maka gelasnya akan ikut bergerak bersama kertas. Nah, tetapi pada saat kita memberikan perlakuan dengan satu sentakan, kita tarik 1 kali, maka posisi gelas itu tetap berada di tempatnya. Kenapa bisa demikian? Nah, itu bisa terjadi, itu sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton, yaitu yang bunyinya, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan terus diam. Nah, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap atau disebut dengan hukum kelembaman, hukum mempertahankan keadaannya atau inersia. Nah, di sini sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton, itu sesuai ya. Nah, kalau kita tarik 1 kali gelasnya, maka gelas tadi tidak ikut bergerak. Kenapa? Karena dia mempertahankan posisi awalnya, keadaannya. Jadi dia tidak bergerak, dia ada di posisinya. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu perlakuan yang kedua di mana gelasnya itu kita taruh kertas, kemudian di atasnya kita taruh koin. Nah, kalau kita tarik secara perlahan, maka koinnya akan ikut bergerak. Nah, tetapi kalau kita tarik 1 kali, maka koinnya akan jatuh ke dalam gelas. Kenapa bisa demikian? Nah, itu juga sesuai dengan bunyi hukum 1, yaitu di mana di situ akan terjadi yang namanya hukum kelembaman. Dia mempertahankan juga keadaannya, sehingga dia itu ya. Nah, bisa dipahami? Nah, jadi sudah bisa kita simpulkan atau bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum kelembaman itu mempertahankan keadaannya apabila kita tarik 1 kali sentakan. Itu ya, mempertahankan keadaannya. Kalau kita beri gaya, nah kalau kita berikan gaya atau resultannya itu sama dengan 0, maka dia akan berada di posisinya. Nah, kalau kita berikan gayanya ada, kemudian ada besar gayanya, maka dia akan ikut bergerak. Nah, misalnya HP-nya ibu akan selamanya di sini, tidak akan dia mau kemana-mana. Tidak ada mau kemana-mana ini HP-nya ibu. Kalau tidak ada sentuhan dari luar, dia tidak mau bergerak ini HP-nya ibu. Kalau tidak ada sentuhan dari luar. Jadi, apa yang menyebabkan benda itu bisa bergerak? Apa yang bisa menyebabkan benda itu bergerak? Karena apa? Karena ada gaya yang diberikan, ada sentuhan yang kita berikan, ada dorongan yang kita berikan. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap benda lain? Nah, pengaruh gaya terhadap benda ini ada banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya benda yang diam akan selamanya diam. Tidak ada pergerakan kalau tidak ada sentuhan. Berarti kalau pengaruh gaya dapat menyebabkan benda yang diam bisa bergerak. Benda yang bergerak bisa jadi diam. Nah, kemudian bagaimana lagi pengaruhnya terhadap benda lain? Nah, mobil atau benda yang sedang bergerak akan bertambah atau berkurang kelajuannya apabila ada gaya yang kita berikan. Benda yang sedang bergerak bisa bertambah atau berkurang kelajuannya. Nah, kemudian apalagi pengaruhnya terhadap benda yang lain?
Pengaruhnya terhadap benda yang lain yaitu bisa mengubah arah. Bisa mengubah arah itu contohnya bagaimana? Contohnya seperti apa? Gaya dapat mengubah arah. Contohnya seperti apa? Misalnya apa? Mengubah arah. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya orang main apa? Main volley, main apa lagi? Main bulu tangkis, main apa? Itu bisa mengubah arah. Dia arahnya ke sini pas sampai di sama kita, misalnya kita main bulu tangkis. Nah, kok yang orang pukul ke sama kita, itu pasti akan kita balas. Maka posisinya tadi yang arahnya ke sama kita, maka akan kembali ke lawan kita. Berarti bisa mengubah arah. Itu ya, dapat mengubah arah. Kemudian contoh lainnya lagi, bisa mengubah bentuk. Bisa mengubah bentuk. Contohnya, bisa mengubah bentuk. Contohnya apa? Yaitu apa? Dapat mengubah bentuk. Misalnya adalah kayu yang panjang, kalau kita potong maka akan bisa jadi pendek karena ada gaya yang kita berikan terhadap gergaji tersebut, sehingga posisinya atau kayu tadi bisa apa? Bisa berubah bentuk. Bisa dipaham? Ya, sekarang kita simpulkan, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama tadi adalah melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan penyebab benda bergerak. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan ini? Melalui pengamat dapat menjelaskan penyebab benda yang bergerak. Ayo, siapa yang bisa? Apa? Ya. Yaitu kesimpulan yang pertama, penyebab benda bergerak itu adalah ya, terima kasih. Beri aplaus dulu kepada kelompok 4. Itu yang pertama adalah penyebab benda bergerak itu karena ada sentuhan yang diberikan, yaitu yang disebut dengan yang namanya gaya. Kemudian yang kedua, dapat mengaitkan penerapan prinsip hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari? Hukum 1 sesuai dengan hukum 1 Newton. Bagaimana? Ya. 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 Kemudian apa lagi? Ya. 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 Ya, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang bisa menambahkan? Hafiz, bagaimana prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari, hukum 1 Newton? Bagaimana prinsipnya? Ya, yaitu ya, terdorong ke depan. Ya, ya, terima kasih. Beri aplaus dulu kepada Hafiz dan siap. Nah, kemudian yang ketiga, menganalisis sifat kelembaman inersia pada benda. Nah, yang bagaimana? Sifat kelembaman inersia benda. Ya. Kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diam atau gerakan tetap pada garis lurus. Kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diam atau gerak tetapnya pada garis lurus. Ya, terima kasih. Yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya
Ya, terima kasih. Nah, kemudian beri aplaus dulu kepada kelompok 4. Nah, ya, karena sudah selesai kita simpulkan sama-sama. Nah, Ibu ingin menguji pemahaman kalian, apakah kalian sudah paham dengan apa yang kalian pelajari tadi? Ya, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, dikerja sendiri-sendiri hasil evaluasinya. Ya, sudah? Ya. Ya, sudah. Dapat ya, Hafiz. Hafiz sudah? Tadi saya dapat lingkar Ibu. Oh ya, tepat. Ya, Ibu ingin mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu lihat di sini masih ada yang kurang perhatian ya. Jadi untuk kedepannya Ibu berharap kalian semua harus antusias dalam belajar supaya apa yang kalian pelajari itu dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian. Nah itu. Nah kemudian Ibu ingin merefleksi pembelajaran kita hari ini. Nah bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan buat kalian atau tidak? Nah, apakah kalian mengalami kesulitan? Ya, tidak ya. Terima kasih. Ya, karena pertemuan kita sudah selesai, jadi di minggu depan kita akan belajar materi tentang hukum 2 Newton. Jadi Ibu berharap pada kalian supaya materinya itu bisa dibaca-baca memang di rumah, supaya pada saat pembelajaran masuk ada pengetahuan awal pada kalian. Itu ya, supaya apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat untuk kalian. Oke? Ya, karena waktunya sudah selesai, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu sebelum pulang. Ya, ketuk. Ya, karena pembelajaran sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi